Oke, halo listener, selamat datang di podcast Repitepan alias Remaja Berpikir Tentang Kehidupan. Di sini saya Firza Priani dengan rekan saya Mbak Micha Praska Angelia yang akan membahas mengenai dunia pendidikan yang berjudul Pandemi Usai, Apakah Pendidikan Masih Memerlukan Teknologi? Udah siap belum nih Mbak Michelle? Wah, udah siap banget dong Mbak Firza. Nah, mari nih kita langsung aja kita masuk ke topik pembahasan kali ini. Jadi Mbak Firza pasti tahu kan di 2019 ini di mana itu ada awal-awal COVID-19 menyebar. Terus di bulan Maret di awal tahun 2020 ini COVID-19 ini justru masuk ke Indonesia dan membuat kaget banyak sektor di negara kita tanpa terkecuali sektor pendidikan. Nah, akibat penyebaran yang sangat cepat dan mengharuskan kita untuk menjaga jarak satu sama lain, maka sekolah tuh awalnya diliburkan cuma 2 minggu dari surat pemerintah yang udah diturunkan, tapi ternyata 2 minggu itu diperpanjang nih Mbak Firza karena ada lockdown. Nah, ini nih yang jadi awal mulanya pandemi ya kan ya Mbak Firza ya? Waduh, itu bener banget nih Mbak Micha. Perkiraan libur 2 minggu itu pun diperpanjang nih. Akhirnya pemerintah menurunkan aturan untuk melanjutkan pembelajaran yang awalnya berada di sekolah, kemudian pembelajaran secara daring. Mungkin untuk kita nih generasi sekarang yang sekolahnya terkena pandemi itu menyebutnya secara online atau secara daring. Nah, jadi kita sama sekali tidak ada pembelajaran tatap muka secara langsung atau kontak fisik secara langsung baik dengan guru, dengan siswa lainnya. Kita melakukan pembelajaran benar-benar dari rumah dengan menggunakan teknologi ini nih. Kegiatan pembelajaran ini digantikan oleh kelas-kelas online yang sekarang tuh banyak berkembang di masa-masa pandemi. Platform-platform yang banyak dikembangkan untuk membantu keberlangsungan dari pembelajaran itu sendiri. Contohnya yang kita gunakan sekarang ini ya kan Mbak Michelle ya, kita menggunakan Zoom Meeting, lalu masih ada Google Classroom, Google Meeting, Skype, Microsoft Teams, dan masih banyak platform-platform yang dikembangkan memang khusus pada masa pandemi untuk mempermudah keberlangsungan pembelajaran kita kan ya Mbak Michelle ya, dengan adanya platform ini membantu proses belajar mengajar baik dari guru maupun siswanya. Betul nggak sih Mbak Michelle? Betul banget Mbak Firza, karena kan kegiatan belajar mengajar secara 100% ini secara jarak jauh. Maka dengan adanya platform yang Mbak Firza sebutkan tadi, sangat memudahkan baik guru maupun siswa yang tetap mengadakan kelas seperti saat bertatap muka, bertemu secara langsung di sekolah. Nah, mungkin pada awal pandemi ini kita sangat sulit nih beradaptasi dengan kegiatan baru kita, terutama ketika kita juga harus melek dengan teknologi agar bisa memanfaatkan potensinya dengan maksimal. Nah, tapi ngomong-ngomong nih Mbak Michelle ya, dari tadi kita ngomongin manfaat dari teknologi itu sendiri dalam bidang pendidikan. Pada masa pandemi pasti banyak aja kan ya manfaat-manfaat yang kita dapatkan dari adanya teknologi ini, seperti memudahkan siswa dan guru mencari materi, mempermudah untuk berkomunikasi antara satu sama lain. Jadi kita tuh bisa berkomunikasi dari rumah tanpa harus bertemu langsung gitu ya Mbak Michelle. Namun, kira-kira ada nggak sih kerugian dari teknologi itu sendiri dalam bidang pendidikan nih Mbak? Kalau ada manfaat, pastinya ada kerugiannya kan ya pasti ya Mbak Firza. Meskipun pendidikan kan sangat terbantu dengan adanya teknologi ini, bukan berarti ini tidak ada kerugian yang muncul. Contohnya, siswa jadi mudah terdistraksi karena teknologi juga menggait game-game digital yang bisa diakses dengan mudah lewat ponsel. Sehingga itu tuh dapat membuat siswa menjadi tidak fokus. Lalu ada nih berpotensi membuat siswa kecanduan karena banyak hal yang bisa diakses dari dunia maya. Terakhir itu ada kecurangan. Akibat dari teknologi yang mudah diakses ini, membuat siswa seringkali mengambil jalan pintas dengan melakukan kecurangan menggunakan teknologi. Wah, ternyata tuh dampak dari kerugian-kerugian ini nih banyak ya. Ternyata teknologi yang kita
kenal dan kita pakai selama ini tuh seperti pedang dua sisi ya Mbak Michelle ya. Di satu sisi itu teknologi sangat berperan besar dalam keberlangsungan pembelajaran dalam masa pandemi. Di sisi lain teknologi itu ternyata memiliki kerugian yang cukup berbahaya jika digunakan dalam jangka panjang secara berlebihan. Betul banget Mbak Firza, memang cukup mengerikan kalau dibayangkan bahaya apa saja yang mungkin terjadi. Oleh sebab itu, sebisa mungkin nih ya, kita sebagai generasi penerus bangsa dapat mengurangi hal-hal negatif yang terdampak dari teknologi. Kalau bisa sih ya, teknologi ini dijadikan prestasi supaya mendapatkan keuntungan. Wah, betul banget sih Mbak Michelle. Lumayan juga loh, misalkan kalau teknologi yang kita pakai ini dijadikan prestasi, bisa dikenal sampai negara lain, bahkan bisa membantu mengharumkan nama bangsa. Ngomong-ngomong nih Mbak Michelle, pasti tahu kan ya, sekarang ini pandemi sudah usai dan beralih ke pasca pandemi yang sudah aman lah ya. Meskipun belum aman sampai 100%, namun kita sudah lepas dalam masa darurat dari COVID-19 ini. Teknologi sih diperlukan nggak sih dalam bidang pendidikan ini setelah pasca pandemi atau endemi usai? Tentu masih sih ya Mbak Firza, karena ibaratnya nih ya, zaman sekarang tuh teknologi itu tidak bisa dipisahkan dari segala aspek kehidupan manusia, termasuk dalam dunia pendidikan ini. Penggunaannya sih memang tidak semasif waktu pandemi kemarin, namun ada beberapa nih yang masih digunakan dan masih cukup membantu para guru maupun siswa dalam proses pembelajaran. Salah satu contohnya itu adalah mungkin platform Google Classroom mungkin ya. Cukup banyak nih keunggulan yang dimiliki platform ini. Misalnya, guru bisa memberikan informasi terkait proses kegiatan belajar mengajar, lalu memberikan materi ajar yang bisa dipelajari siswa, baik itu berupa file paparan atau mungkin video pembelajaran. Selain itu, guru juga bisa memberikan tugas kepada siswa, lalu membuat jadwal pengumpulan tugas tersebut, dan lain sebagainya, Mbak Firza. Wah, nih jadi siswa nih nggak ada alasan lagi ya nih untuk lupa mengerjakan tugas karena sudah ada jadwal dari fitur Google Classroom ini sendiri. Jadi pasti ada pengingat otomatis yang akan mengingatkan apabila deadline tugas atau pengumpulan tugasnya sudah mendekati yang seharusnya. Yes, betul banget tuh Mbak Firza. Pokoknya nih ya, selagi ada, manfaatkanlah teknologi sebaik mungkin. Jangan hanya memanfaatkannya untuk hal-hal yang berdampak negatif, tapi cobalah nih membuat inovasi dari teknologi ini sendiri. Pasti kan banyak keuntungan yang nantinya bisa kita dapatkan. Ya, memang dari teknologi ini sendiri dalam bidang pendidikan tiada habisnya ya, baik dari segi manfaat ataupun segi kerugiannya. Meskipun teknologi sebagai pedang dua sisi, namun kita tetap mendapatkan syafaat dari teknologi itu sendiri dan kita harus pintar-pintar memilah teknologi-teknologi yang dapat kita manfaatkan dalam keberlangsungan hidup kita, terutama dalam pembelajaran nih Mbak Michelle. Makasih banyak nih, keren banget ya pembahasan kita. Nggak terasa nih pembahasan kita sampai di ujung podcast nih. Terima kasih kepada para listeners yang sudah mau meluangkan waktunya untuk mendengarkan obrolan singkat kami. Ingat ya, kita tuh harus hati-hati dengan teknologi karena teknologi merupakan layanan fasilitas yang tak terbatas meskipun itu sangat berguna dalam kehidupan kita. Jika kita membiarkan teknologi menguasai diri kita, kita tidak akan bisa menyortir sesuatu yang positif ke dalam hidup kita. Jadi kita harus pintar-pintar menyortir apa yang baik dan apa yang buruk ke dalam hidup kita menggunakan teknologi ini. Sehingga tidak ada kerugian yang tidak diinginkan yang terjadi baik dari kita ataupun orang lain. Benar nggak Mbak Michelle? Betul, betul banget Mbak Firza. Oke, sampai di sini podcast kita. Saya Firza Priani dan rekan saya Michelle Praska, kami pamit undur diri. Sampai jumpa. jumpa.